Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maulana Abdul Aziz di channel Timbul Pertanyaan. Ya, di sini sekarang saya ingin membahas tentang yang sedang ramai di YouTube. Kan saya itu tiap hari harus nonton YouTube. Tiap hari itu saya harus nonton YouTube. Dan yang saya tonton otomatis sesuatu hal yang saya suka gitu loh, sesuatu hal yang saya pernah ikut atau sesuatu hal yang saya ikuti. Podo wae lah ikut taruh ikuti. Ya, di sini tuh di YouTube ini sedang ramai tentang Mbak Cynthia Chandranaya. Padahal saya ngefans banget sama dia, soalnya cewek tapi gerakannya cepet banget. Kalau saya lihat di YouTube loh, saya nyimak terus YouTube-nya dia. Terus dia bisa nendang apa itu, Mas? Yang buat kompor gas. Yang bisa menghidupkan kompor gas. Tabung gas. Nah, dia nendang tabung gas. Nendang apalagi tuh soko beton. Nah, beton. Terus perutnya itu dibandem pakai palu. Dipukul pakai palu yang besar itu. Boleh. Saya ngefans banget sama dia sebenarnya. Tapi sekarang ini kenapa dia menjadi perbincangan para atlet MMA ya, kalau nggak tahu MMA. Martial art. Nah, para petarung di oktagon, asik. Nah, itu lagi banyak banget yang membicarakan tentang siapa? Cynthia Chandranaya. Contohnya ada, ini banyak banget pokoknya tentang Cynthia Chandranaya semua ini. Ada yang bilang apa ya ini? Pembohongan publik. Waduh. Ya jangan gitu, Mas, belum tentu loh. Saya nggak bela siapa-siapa ya ini ya. Intinya pembohongan publik ini. Pembohongan publik Cynthia Chandranaya, pembohongan publik, trik-triknya. Terus, ini yang paling sangar ini, Mas Rudy Agustian. Wah, saya pernah benci sama Rudy Agustian ini. Kenapa? Soalnya dia pernah mengalahkan jagoan saya, Mas Becak Lau. Suwardi, oke, Suwardi. Nah, itu saya pernah benci sama dia pas di final mengalahkan Suwardi, tapi akhirnya kalah, nggak apa-apa. Namanya pertarungan yang benar-benar pertarungan ya kayak gitu. Oke, Mas Rudy jangan marah ya, ini cuma bercanda. Nyelak, Mas. Ngeteh. Saya nggak ngopi jadi ngeteh. Oke. Nah, di sini Mas Rudy membuat video tentang Mbak Cynthia Chandranaya. Bisa kita lihat. Kita nggak akan maksa si Cece ini untuk fight di MMA. Kita nggak maksa, tapi ada pilihan. Satu adalah kita datang ke tempat dia. Kalau emang dia nggak mau keluar kandang, kita datang, kita bawa kru TV, kita bawa saksi-saksi, kita mau lihat Duren dipukul hancur sampai batu kali di bawahnya hancur juga. Lalu kita ingin lihat handstand dengan satu jari. Lalu saya ingin lihat juga menebas pipa besi, tapi yang kena itu wortelnya. Nah, simple kan? Sama mungkin lompat 4 meter boleh juga tuh. Ya, itu video dari Mas Rudy Agustian yang menantang, ya bukan menantang sih, memberikan
memberikan tantangan kepada Mbak Cynthia Chandranaya untuk handstand menggunakan satu jari atau push up lah. Itu. Selanjutnya ada lagi, wah banyak banget nih boy. Ada juga saudara saya Mas Benny Yusa. Mas Benny Yusa itu malah dia mempraktekkan siswanya bisa push up pakai satu jari tapi pakai jempol. Langsung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, petok 11 kali. Tepuk tangan. Banyak banget ini pokoknya. Ada Mas Denny Denny Aprisani, itu juga saudara saya, jelas toh. Sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sedang ramai ya, antara Mbak Cynthia dan fighter MMA ya. Di sini sedang memanas sekali dari kedua belah pihak ya. Kita ini adalah sama-sama praktisi bela diri, harus rukun ya. Besar, kalau benar ya benar, salah ya tetap akui salah. Kalau saudara saya semua ini yang saya bicarakan ya. Terus ada lagi Mas Pangeran 22, itu juga membicarakan, semuanya membicarakan tentang Mbak Cynthia Chandranaya. Pencak silat semuanya, hari ini dunia persilatan nih lagi gaduh, lagi panas, lagi hot, lagi sembarang guys pokoknya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena antara pencak silat dan MMA kayaknya lagi panas nih pecinta pencak silat. Sebenarnya saya nggak mau gubris ini ya, soalnya saya tuh nggak suka kericuan gitu, nggak suka, intinya wes berbau-bau kericuan saya nggak suka gitu. Apalagi channel saya kan perdamaian, no rasis, no hoax, dan no provokasi. Tapi saya tadi pagi ini di chat oleh Master Harry Pras, salah satu pendiri pencak silat Garuda. Beliau ngechat saya seperti ini. Assalamualaikum Mas Dim. Ini ada waktu, kita chat aja sebentar. Waalaikumsalam Mas. Iya Mas, ayo, seperti itu. Karena emang saya sama Seri ini emang udah plek ya dari dulu. Setelah saya tahu beliau ternyata mantan siswa B1, ya saya intinya memanas dengan atlet MMA. Ada juga atlet MMA yang membicarakan itu Mas yang badannya gede besar tuh, Mas Ginting. Nah, itu. Wah, itu sampai 1 jam dia bikin video. Lama banget itu. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Bela diri ya. Bela diri. Ya mungkin semuanya ini itu bermula gara-gara dulu pernah Mbak Cynthia Chandranaya itu membuat video tentang atlet MMA yang bertarung di jalanan. Di mana itu? Pokoknya di luar negeri lah. Pokoknya di luar negeri. Saya nggak berani nyebut negaranya, Brazil atau mana, saya nggak berani. Kalau salah tau. Pokoknya di luar negeri itu ada atlet MMA yang dikeroyok pokoknya lah. Ya kalah, ya tetap kalah lah. Namanya juga pas kalah. Kalau pas menang ya menang tetepan gitu loh. Jadi begini saudara. Mungkin kalau dari saya ya, saya kan kebetulan juga ikut bela diri walaupun saya tidak atlet, saya bukan pelatih atau saya bukan orang hebat gitulah, tapi saya kan ingin ikut juga berkomentar tentang hal ini begitu. Tentang memanasnya antara Mbak Cynthia Chandranaya dan atlet MMA. Kakak saya, saudara saya kan juga atlet MMA, Mas Wardi ya. Nah, itu juga membuat video juga. Nah, jadi gini guys, beberapa waktu yang lalu kami melihat ada sebuah video dari seorang martial artist atau praktisi bela diri yang sangat viral dan fenomenal, yaitu sebut saja namanya Cynthia Chandranaya. ya. Inisialnya itu bukan inisial. Lengkap Ya, itu Cynthia Chandranaya. Jadi menurut saya kalau masalah menang sama kalah itu yo gimana yo,
tergantung kita latihannya pertama. Kedua, bagaimana kita bisa mengetahui kelemahan dari musuh kita itu. Tapi yang paling inti dari inti ketika kita berduel itu ya tergantung sama Allah toh, nek pancen nek emang dikasih kalah ya kalah, atau nek emang dikasih menang ya menang gitu kalau menurut saya ya. Cuma saya bisa bela diri. Saya dihadang orangnya tinggi besar, padahal saya badannya kecil cebol kayak gini tuh. Lah saya tiba-tiba diselet, dijab dari belakang, jelas kepala saya. Nek saya ngelongsor langsung semaut, langsung pingsan kan, langsung kalah saya. Wah ini langsung, padahal dia bisa bela diri, tapi dihajar oleh orang biasa dia langsung KO. Bisa aja. Jangan nanti menyalahkan, oh dari bela diri ini bla 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 bla, tidak boleh. Ya, jadi mungkin kalau kita membuat video itu harus hati-hati, jangan sampai membuat orang lain atau pihak lain itu tersinggung. Begitu. Contohnya Mbak Cynthia kan mungkin pernah membuat video tentang atlet MMA yang kalah itu. Mungkin para atlet MMA merasa gimana ya, merasa sakit hati atau gimana. Jadi mereka sekarang membuat konten tentang Mbak Cynthia Chandranaya yang ada yang membicarakan tentang Master siapa? Master Agus. Nah, itu juga. Jadi semua merembet gitu loh. Semua merembet, termasuk saya juga ingin membuat, tapi kalau bisa itu semuanya diselesaikan dengan baik-baik lah begitu. Kan juga atlet MMA kan itu mereka kan dari kalangan mereka kan dari basic bela diri yang berbeda-beda. Ada dari pencak silat, contohnya Mas Wardi itu kan awal mulanya tetap jadi dari pencak silat, mau dia saudara saya ya kan. Terus Mas Rudi Agustian kan juga beda-beda, ada yang dari Muay Thai, ada Taekwondo, ada Jinjutsu, ada terus banyak lagi lah ya, pokoknya kan dari berbagai bela diri gitu loh. Jadi sama aja, yang penting kita itu harus bisa menjaga satu sama lain begitu menurut saya. Jadi untuk Mbak Cynthia dan para atlet-atlet MMA itu sebaiknya harus ngobrol baik-baik. Terus kalau emang Mbak Cynthia bisa membuktikan tantangan dari Mas Rudi, ya buktikan, kan enak gitu loh. Jadi semuanya rapat lagi. Terus yang cerita tentang Master Agus yang melawan 200 orang, nah itu kan kita cuma bisa mengira-ngira, oh itu bener apa enggak, asli apa enggak, fakta apa enggak. Kan Master Agus ceritanya begitu ya, kita positive thinking aja lah gitu loh. Mungkin 200 orang itu yang mengejar 200 orang, tapi yang dihajar 5 orang, yang 195 kabur kan bisa aja begitu loh. Berpikirnya itu yang enak-enak aja gitu. Ya, serius lagi. Ya intinya beginilah. Jadi kita itu harus bisa menghargai atau menerima karya orang lain, begitu aja lah. Pendapat orang lain kan di YouTube itu kan bebas berekspresi, tapi kita harus bebas berekspresi. Tapi kalau ada yang membalas kita ya nggak apa-apa, tapi yang paling penting satu, kita harus tahu yang namanya etika bersosial media. Asik, pinter ya aku. Kita membuat karya boleh, tapi jangan sampai merugikan orang lain lah, begitu. Jangan sampai ada kayak gini gitu loh,
kan kayaknya gimana wong sama-sama bela diri kok malah kan nggak bagus toh. Mending damai-damai aja, ngeteh toh, enak toh. Ngeteh, kumpul dulur-dulur, wah asik banget. Tidak usah ada lagi lah permusuhan atau gimana gitulah. Damai-damai wae to, los ngene iki lho. Udut ngopi kok ngopi ngeteh. Untuk Mbak Cynthia cantik. Ayo kita intinya diperbaikilah hubungannya sama mas-mas atlet-atlet MMA. Ngobrol-ngobrol aja lah. Pasti mas-masnya kalau lihat Mbak Cynthia nanti udah kelepek-kelepek sendiri. Iya nggak Mas Wardi? Jangan ding, dia udah punya istri. Tehnya kemakan, tehnya keminum. Krik 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 krik. Saya udah bingung mau ngomong apa lagi nih. Ya intinya begitulah, intinya kita harus tetap menjaga silaturahmi, menjaga persatuan antar bela diri, entah itu dari pencak silat, taekwondo, muay, jinjutsu, apalagi Mas? Karate, apalagi? Tapak suci. Itu pencak silat sama aja. Apalagi Mas Nuk? Apa bela diri? Wing Chun, Jet Kundo, ada apa? Jet Kundo, Aikido, Wing Chun, IQ rendah. IQ rendah saya. Ya oke, mungkin itu saja dari saya. Yang penting saran saya cuma itu, saya tidak menyudutkan pihak manapun, saya juga tidak membela pihak manapun. Yang saya inginkan hanya kalian tangan saya kanan sama kiri. Betul, oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf karena saya manusia yang isinya salah. Oke? Saya manusia yang masih banyak khilaf. Oke? Yang benar hanya yang di atas. Yang ngecat lombok, ngecat cabai, ngecat semongko, ngecat melon, ngecat jeruk, ngecat apa meneh ya? Ngecat daun, ngecat cewek. Salah nih, ngecat cewek ora dibales. Oke. Terima kasih. Kalau ada yang tersinggung mohon maaf karena saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ngeteh dulu. Entek. Terima kasih.